kesyirikan pertama kali muncul itu syirik doa, yaitu berdoa dengan perantara orang-orang saleh yang sudah meninggal. Yaitu kita cari petang tu dalam surah Nuh. Di situ ada 5 orang-orang saleh yang meninggal, sehingga orang tu sangat kehilangan dengan meninggalnya orang saleh ko. Awal-awalnya datang syaitan membisikan buik segambarnya sekadar mangana-ngana. Selanjutnya mulai bapajang mencari berkah lah. Aja foto ko mudah rasaki, pajang foto ko dima murah rasaki awak dan datang keberkahan dalam hidup kalau dipajang dalam rumah masing-masing. Sampai mereka membuat patungnya. Awal-awal kesyirikan. Kita lanjutkan. Bahkan tak boleh awak meminta kanan lain atau pakai perantara nan lain. Kadang ada orang nang gigih nak itu jo, jalihlah dia gigih tahu tak boleh berdoa dengan perantara orang telah meninggal. Pergi gigihnya nak yojo. Maka dia gih tahu di Allah dalam Al-Quran. Bahkan tak boleh awak meminta berharap kepada orang-orang yang itu sama sekali tidak ada punya kekuatan, itu intinya. Yang berkuasa itu hanyalah Allah. Kita lihat dalam surah Saba ayat 22. Halaman 430. Ayat 22 surah Saba halaman 430. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Katakanlah hai Muhammad, ud'u, serulah, mintalah, berdoalah. Kasihan yang kamu anggap Tuhannya selain Allah. Tu'ah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka yang kamu seru itu tidak memiliki seberat zarah pun kekuasaan, baik di langit maupun di bumi. Tak punya kuasa seberat zarah. Arti zarah apa itu? Ada biji bayam di Makkah. Ada orang nanam bayam di Makkah. Nah, artinya berarti zarah. Biji nampak yang alui. Samui tadi biji bayam. Beramal walaupun sebesar biji bayam. Pun ada nanalih pada biji bayam. Debu.
Ada butuh ya, kalau rumah apa ibu pernah mencuba rumah kayu atau seng, karena tok no kadang berlubang, pakai paku atau apa, masuk cahaya ke dalam, pas dicahaya matahari itu anan bule itu, ada tabang alu-alu, dah ya, itu namanya debu zarrah. Kalau zaman modern berkembang lo balik, apa perkembangannya? Perkembangan zaman modern tu, nampak yang ketek itu atom. Harus cari je mikroskop. Walaupun ada nan alih pada atom. Atom ko ternyata dibagi 3 lo. Proton, elektron, neutron. Kini entahlah namanya. Tapi nan intinya zarrah sesuatu yang sangat kecil. Sabana ketek salui debu sendak donyo kuasa, ndak punya kuasanya untuk mengabulkan doa tu, ndak ada kuasa no doh. Atu mangajo minta kayaknya, tu makasihnya. Serulah apa yang kamu anggap Tuhan selain Allah tu. Tak punya kuasa di langit, di bumi. Walaupun segadang debu. Sebesar zarrah. Tak ada kuasanya. Makanya kena minta. Kalau kamu minta, kau nambah kuasa. Bawa kuasa nama di langit jadi bumi. Itu baru mantap. Datang juga ke kuburan. Pak kecen jo kuburan ko, kuburan wali ko, karamai ko. Ndak ada kuasa no doh. Ndak punya kuasa orang tu doh. Tu Allah. Nan sampai kalian minta-minta selain Allah tu, ndak punya kuasa. Ka batang kayu kah namanya? Ka berhala kah namanya? Atau ka gunung kah namanya? Abantan lu sesajian meminta-minta nak salamai, ndak punya kuasa nyo dah. Jaleh ndak ada kuasa no sebesar zarrah pun di langit jadi bumi. Mengajo kenyo minta. Makanya berangna Allah. Makanya dia termasuk syirik besar. Jaleh ndak ada apa-apa, ndak bisa manga-manga kenyo jo minta wa tinggal Allah. Kuyo gadang dosa. Ku ndak gau dosa ketek ke dah. Di samping mensyirikatkan juga melecehkan. Bah contoh melecehkan. Kalau Allah jo makhluk kan jauh nama membandingkan. Sesama makhluk sawak dibanding orang tersinggung. Nampak dua orang rumah wak menokok-nokok iku kuali meminta-minta aja wak. Kau ndak kau dah minta. Kok ke kuali itu lo minta. Meminta kau dah je kau kuali kau sama no. Apa perasaan? Dibanding, bukan dibandingkan, disamakan, kan itu yang sekutu. Itu yang dikatakan syirik bersekutu. Meminta ke Allah yo kanan koyo, bukan tidak dengan Allah sama sekali. Ke Allah yo jo.
Kai koyo jo tu nan ndak boleh ya. Wa kau dayo jo ke kuali koyo jo. Di bersama nu dah jo kuali tu. Kaman tu nujuang tu. Kan penghinaan. Ndak nado dah ke kuali kau bisa aja no. Itulah penghinaan. Atau ke sesama manusia. Dia punya udah orang rumah. Ndak nado udah wak lain lo je. Udah wak tu minta selesai je no. Aja wak. Apa ini lah kau ke rumah udah. Nah, kau mau. Kan berang. Kenapa diserikatkan? Akini Allah baralah kekurangan jawab. Wak serikatkan Allah dengan yang lain dalam meminta ke Allah tu sertakan yang lain, kan penghinaan. Ke kuburan, ke gunung, ke batang kayu, ke berhala, kan batu-batu. Masa awak samuan batu-batu tu, kuburan tu jo Allah. Penghinaan. Aku nyonya syirik gadang. Aku yang harus awak pahami dulu. Bakok dosa tu dulu. Karena ndak ada orang yang diminta selain Allah. Aku punya kuasa dah. Amang aja minta ke situ. Sedangkan ada Allah yang maha kuasa. Lanjutan ayatnya. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka sama sekali tidak mempunyai peran dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan menjadi pembantu Allah tidak perlu. Allah tidak perlu pembantu. Untuk mengabulkan hamba, doa hambanya bisa langsung insyaAllah. Makanya salat itu bagi sahabat adalah suatu anugerah terindah. Berbeda dengan orang yang bodoh memahami salat itu beban, salat itu perintah, salat itu yang harus kajang kendak berdosa. Sahabat tidak begitu memahami. Sahabat memahami salat itu anugerah terindah. Buktinya bagi sahabat tu anugerah. Ketika salat tu dicari tuan Nabi awalnya 50. Akhirnya kurang 5 sampai jadi 5. Dan Allah mengecekan walaupun 5 tetap 50 pahalanya. Setelah Nabi cerita tu kecek sahabat, ya Rasulullah, kau ndak engkau terima sana 50 tu? Kalau tiba dewa apa? Alhamdulillah nak jadi 50 lah. Kul 50 dia tak kau doa aduh. Alhamdulillah. Sahabat komplainnya, kau ndak engkau terima sana 50 tu ya Rasulullah. Ya kecek Nabi. Ya walaupun 5 kerajaan 50 jauh. Bakok sahabat komplainnya. Karena salatku anugerah terindah. Bakok anugerah terindah. Salamuku kalau ingin asan ka diinginkan ke Allah tu harus melalui Nabi lu. Ada masalah datang ke Nabi, tanyalah ke Allah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba ada masalah, tolong doakan ke Allah. Asa masalah datang ke Nabi lu, bekau Nabi nak mendoakan. Mada itu umat Nabi Musa dulu.
Kami minta ke Allah, datangkan Nabi Musa lu. Datangkan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa yang meminta ke Allah. Kini setelah salat turun, sahabatku boleh langsung meminta ke Allah. Salamuku harus ke Nabi. Kini ada masalah hidup, bisa langsung ke Allah. Lah suahlah deh. Sahabat anugerah dia salam. Ku ndak bakal cari Nabi, ku ndak tunggu Nabi dulu dan semacam. Untung ada salat. Kok iyo Nabi duit taruh sampai hari kiamat. Rupanya Nabi lah meninggal bakakah? Tak bisa minta ke Allah lain. Karena harus jadikan Nabi dulu. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah dia salat. Anugerah kawak. Kan Isra Mi'raj gini kah? Anugerah kawak. Bisa awak asa masalah curhatkah namanya, mengadukah namanya, minta ya Allah selesaikanlah, bisa langsung ke Allah. Masalah hidup. Ada beliau kolah buliah jaleh langsung ya Allah. Bercari-cari lo lain dulu meminta. Karena lain lo dulu meminta. Tu santiang no atau bodoh. Lah buliah langsung masalah datang salah, minta lah, mengadu salah. Nak mau yang ngadu? Kan lain no ngadu. Ayo berang. Yo syirik gadang karajo. Maka yang kita pahami dulu Bapak Ibu, bakok syirik doaku syirik gadang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat sebelahnya, surat 35, berikan 3 sampai itu. Sabak surat Fatir. Ayat sampai balik. Sampai ratih 36, halaman sampai 36. Ayat sampai balik. Cuba lihat dari ayat 3 baliknya dulu. Biar menyembuangnya ayat 4 balik. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Dia masukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dan demikian itulah Allah Tuhanmu, dan miliknya lah segala kerajaan. Nyonan punya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah, dan orang-orang yang kamu seru tad'un, kamu seru, kamu minta, kamu berdoa ke mereka, memohon la mereka min dunihi, selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya kuasanya doh. Dan kalian minta selain Allah tu min qitmir, walaupun satipih kuli ari. Tak ada punya kuasa doh. Sabuilah nang kawak alco, nan santiang keramai janawak.
Tidak punya kuasa di langit jadi bumi walaupun sebesar darah. Di surat Sabah. Di surat Ikoko tidak punya kuasanya dah walaupun setipis kuri ari. Mengajo minta. Kadang sengaja orang datang ke kuburan. Itu makam Syekh Hanumah barakai situ. Seolah-olah punya kekuatan. Ya tidak ada kekuatannya. Setipis kuli ari saya tidak ada. Makanya kalau apa ibu pergi umrah, ketika lewat di makam Rasulullah tu, kan di sesianya orang di tentara polisi. Karena dia tahu orang ko menganggap makam tu punya kekuatan. Tidak. Karena para sahabat tidak pernah datang ke makam Nabi minta sesuatu. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lain di masa beliau, tidak ada yang datang ke makam Nabi minta. Kok adalah makam Nabi di Sumatera Barat, tolong rami orang kira-kira dah. Bayangan. Dulu makam Nabi itu tidak pagar mereka ini dah. Tidak betul-betul mereka ini dah. Dulu tidak. Cuman nampak kesirikan di situ orang minta-minta. Ya Rasulullah, maimbaunalah ya Rasulullah. Tidak ya Allah lah. Tolong ya Rasulullah. Itu ke pulang haji, bambiak sakawi tanah makam Nabi bawa pulang. Ku makam tanah makam Nabi na barakai ko. Itu takana ada orang di kerajaan Saudi. Kalau di Padian ko habis tanah kubur Nabi ko. Makanya bapagale. Abawasi. Tidak boleh. Itu kesyirikan. Kesyirikan. Kalau di tempat tidak usah kita sebut tempat, no? Tapi tempat kita juga. Datang orang ke kuburan tu minta bawa tanah kuburan tu. Masuk plastik ketek-ketek. Labasi yang ada. Ko tanah makam Syekh nu barakai ko. Tahun tu ada orang tu di rumah entah. Tu adinya ko ilimai letaknya tak tahu ada. Tapi itulah kesyirikan. Dan tengah malam itulah kami kan pergi dakwah di situ dulu. Di daerah tu. Tengah malam rupa orang tu mangkek kasih apa kalau ke kubur tu lihat. Orang nama jago kubur tu. Rupanya kagak alih dia no. Karena saya itu tu membayi tu. Membayi. Ia nampak kalau lah kesyirikan kau di bodoh-bodoh. Jadi MP baliknya. Nah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu memanggil, menyeru, berdoa, memohon kepada mereka yang selain Allah tadi, la yasma'u du'aakum. Tidak akan mendengar mereka itu doa kalian. Minta nak terang age dino doh. Nangis nak teh nak terang age dino doh. Kok di kuburan namanya? Kok di tang kayu namanya? Kan terang age dino doh. Di batu, di berhala, di patuang-patuang ndak terang age dino doh. Ndak dengar jadinya ndak mendengar doh. Kan jalih ya, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar, tidak ketenang agen. Walau sami'u, dan kalau kok di situ tidak akan mungkin dah. Kalau tidak ada.
Kalau seandainya sekiranya umpama tu tak ada nama itu. Ya nak kijang dah lepih kerimbuan nak dibaca oleh. Ya kalau kalau jadi lawak jono dulu. Ya kena baca kalau jadi. Dah lepih kijang kok kerimbu kok jadi. Angka dibaca nak mah lah. Kalau Allah lah mengejek kalau barang tu tak ada tu dah. Kalaupun mereka mendengar walau sami'u mastajabu lakum. Tak juga bisanya mengabulkan permintaan kalian dah. Andai kini bisanya mendengar kok seandainya seumpama bisanya mendengar, tak juga bisa mengabulkan dah. Karena yang mengabulkan siapa? Allah nak bisanya. Yang bisa memenuhi permintaan awak tu Allah. Tak patuang tu dah, tak kuburan tu, tak syekh tu dah. Tak orang-orang yang meninggal tu dah. Nyo tak mendengar. Dan tak bisa lo mengabulkan. Dan akhirnya di hari kiamat apa? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari yakfuruna. Mengingkari. Atau bisyirkikum, kesyirikan kalian. Oh, protesnya. Ndak batua kerajaan kalian selama kau inyo nang cek. Orang-orang nan meminta kepada selain Allah, anan selain Allah tu pulo na menyerang orang-orang ko na meminta-minta tu nanti, memprotes, mengkomplain kerajaan orang ko. Kerajaan kalian ndak batua dah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Untuk Allah dia tahu. Kalau tidak ada Allah dia tahu, kawak orang tu tidak akan mendengar aja dah. Tentulah minta-minta orang. Kalau Allah dia tahu tidak mendengar dah, apa minta aja. Lah jadi Allah ngecen nyo ndak dengar dah. Apa kok wa minta aja baru? Itu dia awak lah. Kau tidak boleh meminta berharap kepada selain Allah. Kalau awal kaji petang meminta kepada orang-orang saleh nan lah meninggal. Dulu wali-wali Allah yang lah meninggal. Kuburan sahabat banyak. Di Arab tu banyak kuburan sahabat. Tapi orang datang ke kuburan tu berdoa. Ziarah kubur. Tapi tidak ada minta. Dia perjalanan dari Mekah ke Madinah ada kubur Cik Sobok. Kuburan istri Nabi Maimunah. Tapi biasa saja. Cubalah ada kuburan tu siko. Lain tak jalih sia-sia nak kan. Kabar nulo ada. Berkubur siko lain dia mana diulang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebab nanjalih dulu. Bakok ndak boleh awak meminta kepada selain Allah. Karena nanjalih ndak punya kuasa. Sebesar zarah pun ndak ada kuasa. Sataba satipih kuli ari saya ndak berkuasa. Mandanga pun ndak. Itu aja lah. Maka jangan meminta kepada selain Allah. Ada wak masalah kini curhat wak guys. Masalah anak, masalah istri. Kok ndak ke Allah wak curhat? Kok curhat ke kawan? Kawan go ndak setiap Allah je baca itu lo kurang lain. Ada tersebar berita kok. Inilah pengecean, kecil-kecil kurang kangku, sama kecil nogoah. Aduh,
Ku ada masalah, lu ambo seketik ah. Lalu cerita lah dia masalahnya. Kawan kau cerita kan, kau urak. Nya tak bisa manga-manga, duitnya tak bisanya manga-manga ada. Menyelesaikan masalah wak dah. Mana mungkin. Tapi nak selesai dia ndak. Tapi ketika ke Allah wak curhat, selesai masalah kau. Tapi tahba'a lo di iman wak lamah tu nan jalih lo. Di tauhid tu jalih lo. Tauhid atau akidah wak ko alun batua, sehingga alun yakin wak kalau curhat ke Allah ko selesai masalah. Tu masalahnya kini. Wak yakin curhat ke orang. Bako ndak ke Allah wak curhat. Para nabi celiaklah curhatnya ke Allah sesadona. Tak ada nak curhat ke orang. Selesai masalah. Sabari apun masalah selesai. Banyak dalam Al-Quran curhat-curhat para nabi. Tapi bawa awak bako ndak ke Allah curhat wak. Dek tauhid wak lemah. Awak menyangku ada nambah kuasa selain Allah. Sebenarnya tak ada kuasa nambah kuasa Allah surangnya. Selain Allah tak tipih kulit hari sini tak ada kuasa. Aku apa ibu baraja awak. Maka ada istilahnya munajat ke dalam bahasa agama. Bahasa Arabnya munajat. Arti munajat. Pernah dengar katanya? Munajat. Meminta, enggak. Asal katanya najwa, ada nama anak orang najwa. Artinya bisikan. Babisiak kah? Najwa. Babisiak. Tapi munajat kah? Babisiak-bisiak di tengah babisiak-bisiak dalam kesepian. Artinya tengah malam. Jusia babisiak-bisiak seolah-olah babisiak-bisiak ya Allah tentang curhat hidupnya. Namanya munajat. Nya ngecek tak kareh-kareh dah dalam doanya. Nama ngecek bantu babisiak-bisiak saja ya Allah. Tapi di tengah langang jam berapa? Kalau langang tu jam 1, jam 2, jam 3. Ya Allah, anak ambo balimo ya Allah. Dan nomor 1 ko anunya, nomor 2 iko, nomor 3 iko. Dan nomor 1 ko nang kadiadok no biswa. Mudahanlah nyo ya Allah. Ambo tentu ndak punya kuasa, engkau nambah kuasa. Nomor 2 mereka ya Allah. Sampai wak kaduan kurang rumah wak kai kaduan. Ka Allah kaduan. Ya Allah orang rumah ambo mode-modeko ya Allah. Agiah no hidayah ya Allah. Sabar ka Allah kaduan ka Allah. Ka Allah nyelesain dah. Hati orang bisa amanan? Enggak. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Minta ke Allah. Allah membolak-balikkan hati orang. Putar dia Allah hati. Matuari sekarang tu li putar-putar dia Allah. Saat hati sekarang kau nak bisa aku putar dia Allah. Masalah. Nak tauhid awak lama. Wa'alun menyama. Mengira Allah tu maha kuasa, maha hebat. Alun nado itu dia tiwa lah. Maka no macam orang rumah, gitu. Buka duan ke Allah. Tun, pucik nado. Kalau kaduan ke mama, kaduan lah. Bagaimana? Kaduan kerang gay, kaduan lah takui ke dah. Piancam, kaduan ke Allah berko malam. Pucik nado, coba lah.
Cuba lihat. Yo jago tengah malam tu. Pucik nak. Kedua nak ke Allah ya. Tapi tak ada laki-laki kini ngecek macam itu dah. Panggak no mama no. Ko no. Tak takut ke dah. Coba lancam je itu. Ambu kaduan beko tengah malam ke Allah. Walaupunnya membantah waktu tu, nanti no sudah tu nak tenang aja. Koyoi kaduan no ke Allah baka kawe. Orang tak ada kalau ya Allah nak madok no lain dah. Takutnya. Mbak kabarnya takut. Makanya inti kajuat itu tadi. Bako ndak boleh awak minta ke selain Allah. Kau kan syirik doa tadi. Deknya ndak punya kuasa selain Allah. Nama kuasa itu Allah. Sebesar zarah pun tidak, setipis kulit ari pun tidak. Nya ndak mandang loh. Nan maha mendengar, maha tahu keadaan awak sia. Allah yang bisa menyelesaikan masalah awak sia. Allah maka ka Allah wak minta. Ko nang kawak duduan. Sehingga ndak ada hati ko arok-arok ke orang ni. Ke kawan kah itu. Ke Allah sekininya. Itulah kira-kira apa ibu. Ada yang kau bertanya? Kena gitu tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا